kita buka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya ke 27. Kitab Keluaran 15. Kakak boleh dibantu ya, adik-adik. Keluaran 15 ayat kedua. Adik-adik sudah ya, kita akan membacanya secara bergantian ya adik-adik. Kakak pasal 22, nanti adik-adik pasal 23 dan selesai adik-adik ya. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Ayat 22. Ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut ke Firaun. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Ayat 23. Ayat 24, lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir,
sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, adik-adik, ya adik-adik, tema kita pagi ini apa? Sabar. Nah, adik-adik, kakak punya gerakan. Adik-adik boleh berdiri. Nah, adik-adik, nanti ketika kakak bilang tema kita pagi ini apa, adik-adik nanti menjawab sabar, jangan marah-marah ya. Tapi ada gerakannya ya. Nanti sabar, jangan marah-marah. Ya. Lagi ya. Contohnya. Tema kita pada pagi ini apa? Sabar, jangan marah-marah. Lagi ya. Tema kita apa? Sabar, jangan marah-marah. Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka marah-marah? Ya, siapa yang suka marah-marah? Silakan duduk dulu adik-adik. Siapa yang suka marah-marah? Silakan duduk. Ayo, siapa di sini yang suka marah-marah? Marah-marah apa? Sering diajak teman. Ayo, siapa lagi adik-adik? Luna? Suka marah-marah? Tidak. Bagus. Nah, adik-adik, Tuhan gak suka sama anak yang suka marah-marah. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, minggu lalu siapa yang sekolah minggu? Dan siapa yang masih ingat ceritanya tentang apa? Musa. Tentang Musa. Musanya ngapain nih? Yeay. Laut merah. Lalu ketika Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka menyeberangi Laut Merah? Apa yang terjadi? Ada yang masih ingat? Gimana? Lautnya terbuka dan ada lagi? Siapa yang masih ingat? Ya? Ya, adik-adik, adik bisa buat. Lautnya terbuka. Lalu? Mereka seberang. Menyeberangi ya. Nah, ada lagi? Airnya menjadi ya. Thank you Ari, Ella, dan Dewi. Nah, adik-adik, tema kita pagi ini ada kaitannya dengan tema kita minggu lalu. Nah, adik-adik, Musa menyuruh bangsa Israel untuk pergi dari tanah
dari tanah Mesir. Mereka menyeberangi laut Tigral, laut Merah. Nah, lalu ketika mereka sedang berjalan di padang Gunung Syur, mereka sangat kelelahan adik-adik. Mereka merasa haus karena tidak ada air. Nah, pada saat itu ketika mereka melihat air, mereka mengambilnya, lalu mereka meminumnya. Jadi apa yang mereka rasakan ketika mereka meminum air itu? Segar. Segar. Segar udah nggak haus lagi. Udah nggak haus lagi? Kalau dibiarin nggak minum nanti tenggorokannya nanti garing. Tenggorokannya garing. Nah, betul lagi tadi. Nah, tapi ketika mereka meminumnya, mereka merasa kepahitan karena air itu pahit. Kenapa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, air ini, air mara yang berarti air itu pahit. Air itu pahit. Pahit. Adik-adik. Mereka meminumnya. Mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberikan air yang begitu manis mereka minum? Lalu Musa ada pada Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan di ayatnya yang ke-25. Tuhan menunjukkan kepada Musa melalui apa? Adik-adik, dengan memberikan apa? Sepotong kayu. Sepotong kayu dilempar. Nanti jadi ular. Nanti jadi. Nah, ini airnya manis. Ya, ini adik-adik. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu, sepotong kayu itu ke air yang pahit itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Ya, airnya menjadi manis sehingga mereka sangat senang adik-adik. Tadinya mereka marah, mereka tidak senang karena ketika mereka minum air itu terasa pahit adik-adik, sehingga mereka marah pada Musa, marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih air yang pahit untuk kami sehingga kami tidak dapat meminumnya, sehingga kami kehausan? Nah, mereka sungut-sungut, mereka marah. Lalu ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, Musa meminta pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan menunjukkan, Tuhan memberikan sepotong kayu. Jadi manis itu terima kasih. Nah, mereka senang adik-adik. Raut wajah mereka yang tadinya marah, gimana? Tiba-tiba jadi senang. Ini adik-adik, mereka mengambil air itu dan mereka meminumnya. Dan setelah itu Musa berbicara kepada bangsa Israel di ayatnya yang ke-26. 26 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
firman Tuhan suruh kepada Musa. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, ini setelah mereka bangsa Israel itu minum air yang tadinya pahit lalu menjadi manis, terus mereka senang, lalu mereka gembira. Musa memberitakan firman Tuhan. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tetap percaya, untuk tetap yakin dengan ketetapan Tuhan yang Tuhan telah berikan pada mereka. Dengan Tuhan menjadi penolong bagi mereka. Lalu ketika pada saat itulah Musa berada di suatu tempat yang bernama, ada yang tahu tempat itu apa namanya? Perkemahan. Perkemahan di Madinati. Nah, ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka sangat kehausan sampai pada saatnya mereka melihat ada sebuah air dan mereka mengambil air itu lalu meminumnya, tetapi air itu pahit. Mereka sungguh-sungguh kepada Musa, pada akhirnya Musa menghadap kepada Tuhan. Musa berdoa, Musa meminta pertolongan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu untuk mereka dan Musa melepaskan kayu itu ke air, lalu air itu menjadi manis dan mereka dapat meminumnya. Nah, tadi kalau kita sama seperti mereka, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan marah, tetapi ada tapinya. Kita berada di suatu tempat seperti mereka, kita sedang kehausan, tetapi tidak ada air. Kita marah, kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku haus sekali. Tuhan, apakah di sini tidak ada air untuk aku minum? Kita marah. Kalau wajah kita memerah, ya siapa yang di sini kalau marah mukanya memerah? Tidak ada. Ya, pasti memerah ya. Merah atau marah. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh marah kepada Tuhan, dan juga tidak boleh marah kepada sesama kita.
kita harus saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Maka kita harus berbuat baik, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, biar Tuhan senang. Kita jangan marah-marah. Kita tidak boleh marah-marah dengan teman kita. Kalau orang tua kita pemarah kita jangan marah juga, tapi kita mengingatkan ya kepada orang tua kita untuk berbuat baik. Terima kasih. Jadi kita harus berbuat baik. Jangan seperti bangsa Israel. Iya, bangsa Israel suka marah-marah. Iya, mereka tidak bersyukur lagi. Jadi kita harus melakukan yang terbaik. Iya, dan Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menuntun kita, dan Tuhan memampukan kita, membawa kita untuk kita terus berbuat baik. Ya. Kita akan